You know I'm your type, right? Mark your calendar, tonight's gonna be your life's highlight. Boy, we gon' roll up, we gon' roll out, look. This is the land of fast, especially when you're used to that. First someone up your last, you can stay in your past, honey. I don't stop for no one, but I pause for you, you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisful Lailatul Mufidah dari Prodi Manajemen Dakwah. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang peran, fungsi, ruang lingkup, dan tujuan dari manajemen keuangan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang peran dari manajemen keuangan. Di dalam manajemen keuangan, memiliki beberapa peran yang sangat penting. Di antaranya yang pertama yakni perencanaan keuangan, yang kedua melindungi dana, yang ketiga alokasi dana, yang keempat peluang investasi, dan yang terakhir atau yang kelima yakni keputusan keuangan. Yang pertama perencanaan keuangan. Jadi untuk mencapai kesuksesan dalam sebuah bisnis itu tergantung pada perencanaan keuangan yang tepat. Yang kedua yakni melindungi dana. Jadi, di dalam manajemen keuangan, itu diterapkan melindungi dana untuk mencapai tujuan dari bisnis. Yang ketiga, yakni alokasi dana. Tujuannya agar kemampuan operasional itu semakin meningkat. Yang keempat, peluang investasi. Jadi, ketika seseorang tersebut mampu atau ketika seseorang tersebut pandai di dalam mengelola keuangan, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan di dalam berinvestasi itu sangatlah besar. Yang kelima atau yang terakhir yakni keputusan keuangan. Jadi setiap keputusan yang berkaitan dengan keuangan itu tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika akan mengambil sebuah keputusan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Hilal Arafah dengan NIM 19 10 20 40 017 dari kelompok 2 Manajemen Keuangan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua adalah budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga adalah controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat adalah auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang kelima adalah reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Aziz Ramadan. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Terdapat 3 poin penting dalam ruang lingkup manajemen keuangan. Poin yang pertama, yaitu keputusan investasi. Apa itu keputusan investasi? Yaitu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penanaman modal. Terdapat 2 aset yang dapat dilakukan untuk melakukan penanaman modal. Aset yang pertama yaitu aset tetap, dapat berupa tanah, bangunan maupun mesin perusahaan. Yang kedua yaitu aset finansial. Apa itu? Misalnya sebuah saham ataupun obligasi. Poin kedua yaitu melalui keputusan pendanaan.
Apa itu kebijakan manajemen perusahaan untuk mencari dana perusahaan? Itu dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi ataupun melalui hutang jangka panjang ataupun jangka pendek, yang mana itu dapat bersumber dari internal maupun eksternal. Poin ketiga yaitu keputusan dividen. Apa itu? Yaitu melakukan pengelolaan aset yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Husain. Ingin melanjutkan mengenai pembahasan tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan di dalam suatu organisasi atau lembaga mempunyai beberapa tujuan yang sangat berpengaruh di dalam proses berjalannya suatu organisasi atau tujuan. Berikut beberapa tujuan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu adalah untuk menjaga arus kas di dalam suatu organisasi atau lembaga, karena dalam sebuah perusahaan keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak dan dapat menyebabkan suatu lembaga atau organisasi mengalami kerugian yang dapat mengganggu proses berjalannya suatu organisasi. Yang kedua yaitu adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Karena tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan, agar tidak terjadi pembengkakan di dalam keuangan perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian. Yang selanjutnya yaitu adalah fungsi tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan keuntungan yang ada. Karena perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Nah, sekian sedikit penjelasan saya mengenai tujuan manajemen keuangan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal Nurhanan dari Prodi Manajemen Dakwah 19 dengan NIM 19102040020 akan sedikit menjelaskan tentang tujuan adanya manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Dan beberapa tujuannya diantaranya yang pertama, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Jadi manajer keuangan mempunyai peran yang sangat penting terhadap jalannya sebuah perusahaan. Dari manajer keuangan tersebut harus mempunyai keputusan yang tepat, karena perusahaan dengan keputusan yang tepat tersebut akan bertahan di saingan bisnis, dan sebaliknya jika keputusannya ceroboh atau tidak berhati-hati akan membuat perusahaan bangkrut. Yang kedua yaitu mengurangi resiko operasional. Keputusan yang tepat dari manajer keuangan akan sangat berpengaruh terhadap resiko bisnis yang tidak pasti tiap waktunya, karena tiap waktu resiko bisnis akan berubah-ubah. Yang ketiga, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar dapat meminimalisasi modal sedemikian rupa, karena semakin sedikit modal, semakin terminimalisir akan semakin baik. Nah, demikian dari saya mewakili kelompok 2 matkul manajemen keuangan kelas C. Meminta maaf jika ada tutur kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go.